Semua orang pasti tidak mau. Siapa yang mau? Dia mau tahu itu penjara, dia mau ke sana. Tapi ketika kalau kakak sudah alami berarti? Ketika saya sudah alami, saya tahu bahwa Tuhan berkenan atas segala sesuatu yang terjadi. Itu kekuatan saya juga. Kalau Tuhan bilang apa? Selai rambut pun tidak akan gugur kalau tidak Tuhan tidak berkenan. Kalau kakak ngomong rambut ini berarti Kita harus tertawa. Di akhir ini kakak harus tertawa. Kenapa saya mau masuk partai? Itu ada alasan saya sendiri. ya. Saya cari wadah untuk bisa bersuara untuk orang-orang yang disolimi. Saya masuk, tapi akhirnya juga saya dianulir dengan cara yang tidak baik. Berarti kakak dianulir juga nih? Kakak Iya. lagi caleg? Saya caleg dari dari Partai Buruh, DPR RI Partai Buruh. Oh, oke. DPR RI ya? Iya, Caleg nomor berapa kak? saya itu hari dikasih nomor 6. Tapi Awalnya kan nomor ada 2. surat lagi kan dari Mahkamah Agung kan bahwa orang yang Kasus caleg tipikor yang semua. tipikor tidak boleh. Ini ada ceritanya lagi untuk Ini caleg-caleg, itu kemudian cerita kakak panjang lagi. Kenapa saya Kembali harus lagi masuk? dianulir Iya, oleh Partai Buruh. Partai Buruh. Bagaimana kak? Jadi ceritanya begini, saya sudah tidak mau kerja lagi untuk negara. Ya. Tapi ketika saya lihat kehidupan sehari-hari, banyak orang-orang diperlakukan tidak adil. Bahkan PNS sendiri saling mensolimi satu dengan yang lain ketika kita ada di Iya. puncak. Saya berpikir-pikir ini mungkin saya ini bisa membantu orang, saya ini sebagai inspirasi untuk orang-orang lain supaya kalau kerja yang baik, yang takut akan Tuhan. Maka ketika saya diminta untuk masuk partai, Diminta ya? saya diminta pertama saya masuk partai Nasdem. Iya. Nasdem itu bulan Mei tahun 2021 Bulan Mei, bulan Juni ikut Rakernas. Kemudian pulang Rakernas kayaknya Nasdem vakum. Ya. Nasdem vakum, datanglah Partai Buruh. Partai Buruh, kemudian Partai Buruh minta saya untuk jadi pengurus. Rapat pertama di rumah saya. Rumah saya. Pengurus sebagai mereka usul untuk jadi wakil ketua 2. Sudah, saya setuju ya. Saya berpikir kenapa saya mau masuk itu. Karena kalau kita bersuara sendiri itu tidak mungkin suara kita didengar. Tapi kita harus punya wadah. Iya. Yang Kita bisa wadah ya. yang bisa kita bisa bersuara lewat lembaga itu orang bisa dengar. Maka saya masuk. Harapan kakak bahwa kakak Harapan akan masuk. saya masuk Partai Buruh karena saya lihat platformnya Partai Buruh, 13 platformnya Partai Buruh itu untuk kaum marginal. Maka itu sama dengan visi misi saya. Maka saya masuk. Berjalannya waktu Sudah berapa bulan ya kak ya? saya dari Dalam- tahun dalam 2000 proses tuh. Dalam proses caleg ini berapa bulan ya? Sekitar mau itu mau 6 bulan. 6 bulan, 7 6 bulan, 7 iya. bulan. Berapa banyak yang sudah kakak keluar uang untuk itu? saya tidak om. Kan artinya bukan memberikan kepada partai. Tidak, Kakak partai. bikin Kan saya pengurus pamflet, sendiri. kakak bikin apa? Itu belum. Sudah ada Itu belum, karena saya- untungnya belum. Iya, ya, saya belum ya. buat apa-apa. Itu mungkin feeling Iya. saya itu seperti Iya, itu. Tuhan masih sayang. Iya. Bukan Jadi, Tuhan masih sayang, Tuhan sayang. Tuhan sayang. Jadi saya dalam hati kecil saya tunggu sampai ada penetapan calon tetap. Iya. Kayak Jadi baru yang lain kemudian sudah pakai dikasih. baju, sudah foto-foto segala macam, saya belum sama sekali. Saya belum sama sekali. Akhirnya keluarlah. Kemudian tunggu ini ceritanya begini. Jadi saya didaftarkan oleh sekretaris 2. Itu kebetulan anak-anak dalam rumah dan sekretarisnya juga tahu kasus saya seperti apa. Jadi mereka daftar saya untuk jadi caleg perempuan dari Ya. NTT 2. Ya sudah saya ikut saja. Padahal sebelumnya dari PSI sudah minta saya untuk di Ya. Kabupaten TTS, Perindo minta saya Banyak untuk lah, karena provinsi, harus iya. kan kuota-kuota Kota perempuan harus itu ini. mereka kejar-kejar kita. Dan juga mereka lihat orang-orang yang Iya. potensial. kan, kakak. Jadi kasus saya juga mereka tahu, Iya. orang soal mereka tahu semua. Jadi sudah sampai Partai Perindo bilang sudah nanti kami yang klarifikasi segala macam kami buat. Artinya bahwa kakak punya harapan karena partai kan tidak persoalkan. Tidak persoalkan. Karena partai terang benderang Terang-benderang, tahu iya, bahwa tahu. ini mantan Iya, napi dan napi. kemudian kalau ketika saya terima berarti tidak ada masalah. Iya. Jadi kakak punya harapan itu. Itu. Tapi kemudian surat dari Jadi, MK bukan, Mahkamah Agung sabar, ya. sabar, bukan ceritanya seperti Ya. itu. Jadi ketika saya sudah didaftar, Iya. saya sudah daftar habis, mereka kirim semua dokumen Iya. segala macam kan Atas. diverifikasi Iya. di pusat, Iya. di pusat. Jadi mereka bilang begini dari sekretariat sini,
Mama tunggu nanti sore atau besok itu mau wawancara. Iya. Dan saya tunggu wawancara nih. Saya tidak diwawancara, langsung di email saya keluar tahap 2 wawancara selesai. Padahal tidak diwawancara. Tidak diwawancara, mungkin karena dokumen Biasa. lihat mereka lihat Iya. dokumen saya. Jadi dokumen, kita berpikir positif, karena hanya lihat dokumen, iya, sudah penuhi syarat. penuhi Iya. syarat, mungkin Iya. orang ini bisa lah Iya. dicalon begitu, ya sudah. Berjalannya waktu berapa hari lagi kemudian, seminggu lah. Email masuk lagi bahwa tahap kelengkapan dokumen selesai. Jadi saya bilang enak sekali ya. Enak ya. Kok Kita tidak dibuat apa-apa, ini sudah mau masuk nih DPT. Tapi mereka yang buat, kebetulan Iya, adik-adik iya, yang sekretaris juga iya. anak-anak sendiri. Jadi mereka yang urus, mereka ya sudah. Mereka urus. Sampai kekurangan surat lapas. Kemudian untuk untuk menjelaskan. Dari pengumuman koran juga kayaknya. Oh itu sudah, itu sudah semua pengumuman publikasi, Iya. publikasi bahwa pernah jadi jadi terpidana. terpidana itu sudah. Kemudian saya urus lapas, kesehatan jiwa, semua saya sudah urus. Kemudian saya lengkapi ya semua saya kasih. Iya. Ya sudah semua sudah lengkap. Karena semua sudah dilengkap dikirim ke pusat harus verifikasi ini data. Iya. Iya. Sudah lengkap, sudah verifikasi semua sudah jelas. Mereka masukkan daftar calon sementara. DCP. Maka dikasih saya DCS. DCS bahwa sudah sementara lewat. Mereka pergi daftar di KPU. Iya. Daftar. Ketika daftar di KPU rilis. Iya, kasih nama. Ya kasih nama-nama ini. Dipublis juga dipublis di media-media. Media-media bahwa ini caleg DPRI yang mantan narapidana dan mantan Iya. tipikor. Iya. Nah disitulah masalah. Setelah dipublikasi begitu, baru ketua Partai Buruh pusat, Presiden Buruh Iya. Pak Said Iqbal, konferensi pers bahwa saya ini seolah-olah saya yang salah tidak menjelaskan. Kakak yang tidak menjelaskan status Menjelaskan kakak. status saya. Sebagai Karena terpidana partai korupsi. Karena Partai Buruh itu adalah partai anti korupsi. Jadi saya tidak menjelaskan. Itu hampir siang, itu subuh-subuh jam 3 itu kan saya biasa bangun berdoa jam 3. Setelah saya berdoa, saya buka email. Wah, lagi viral nama Rosalina Kase. Iya. Terus kenapa kok ada itu verifikasi dan Verifikasi, sebagainya iya. bilang lolos. Nanti saya kirim somasi untuk Iya. mereka. Artinya sudah somasi sekarang Kak ya? Saya sudah somasi. Kapan somasinya? Tanggal Tidak berapa? somasi itu nanti saya kirim. Baru-baru ini ya? Baru-baru. Berarti DCS kakak punya nama? Ada kan? DCS ada, kemudian baru mereka anulir setelah Iya. ada publikasi dari KPU itu, dari KPU. Somasi kakak kirim kemana saja? Saya kirim ke grup, kan kita ada grup Iya. DPRI, caleg DPRI, kemudian ke Pak Said Iqbal sendiri ada di dalamnya, kemudian sekjennya, kemudian ke sekretariat sini, saya masih secara ke dalam, gitu, seperti itu. Kemudian ada teman saya satu di Jakarta. Sudah diganti posisi kakak? Mungkin sudah, karena saya langsung dianulir. Jadi Presiden Partai Buruh bilang mereka baru tahu. Jadi pengurus di sini juga baru tahu. Jadi mereka langsung ganti. Rosalina Kase ini sudah Iya, terkenal. sudah, Ketika klik saja di Google langsung sudah terpidana korupsi. Iya. Kan saya publikasi juga itu yang pernah terpidana juga sudah. 2 lagi saya buat itu publikasi. Dan itu kan kasih masuk di Kasih partai masuk kan? di partai. Syarat kan? Syarat. Kemudian saya buka, ada di Telusur, ada kemudian medianya Partai Buruh sendiri ada di situ. Jadi saya seolah-olah dipersalahkan. Saya Dan seolah-olah kakak kan mempermalukan. bukan melamar kan, ingat ya? Tidak. Kakak diminta ya. Diminta. Ketika kalau mereka bilang mereka punya prinsip tidak boleh ada ini, kenapa mereka Mereka meminta minta kakak? saya. Jadi nanti lihat somasi saya seperti apa. Jadi kemudian di sana, pokoknya di media sana sudah. Saya ini seolah-olah menjelekkan Partai Buruh lewat partai lain. Jadi mereka itu partai yang anti korupsi. Ini semua muaranya status kakak sebagai terpidana korupsi Coba bayangkan ya. melekat dalam diri kakak itu. Iya. Jadi ketika nanti ada sesuatu hal yang kakak mau melangkah maju, melangkah pasti, lagi kakak pasti berarti terganjal dari ini. Jadi itu Status bayangkan itu. kakak itu. Bagaimana Kakak. menyandang status itu, kakak merasa bagaimana? Kalau bisa untuk mau kasih keluar itu status terpidana, kakak bagaimana?
Itu jadi sekarang ini ibu tahu, saya sampai bergejolak di hati saya seperti apa, bagaimana. Saya yang berpikir bukan saya, anak-anak saya seperti apa. Jadi sekarang saya berupaya hukum untuk PK. Itu pun sudah hampir PK 1 tahun. terkait kasus Kasus korupsi. korupsi Iya. yang PK. Itu ada satu dosen dari Undana yang membantu saya, tapi ini sudah 1 tahun ini masih diam-diam sih juga ya. Saya sudah minta kembali dokumen saya, mungkin ada orang lain Karena bisa status bantu itu saya. menurut kakak itu status itu sangat Itu yang saya mengancam berjuang, beban. itu yang saya perjuangkan itu yang saya memperjuangkan. Mungkin pensiun saya juga saya tidak pusing. Kalau PK misalnya saya cuma mengaku bersalah, saya tidak akan PK. Biar saja sampai mati, biar sudah. Jadi kakak masih menggunakannya PK ya, karena Iya. PK tidak mengaku bersalah ya. Tapi kalau PK itu gagal, Ada. kakak akan gerasi? Saya tidak tahu, itu belum saya berpikir tentang. Kalau saya gerasi berarti saya harus mengakui Mengaku salah. bersalah. Saya tidak Iya. usah. Biar saja Tuhan yang mengadili sama. Oh, Yang paling akhirnya adil mirip-mirip itu- seperti kasusnya kopi itu ya Jessica. kayak. Iya. Iya. Harus Saya mengaku kadang bersalah. juga berpikir memang kayaknya tidak masuk akal kok 129 juta nih karir saya Berapa bulan berlanjut-lanjut. kakak di Soe kemarin yang terganjil kasus korupsi ini? Berapa bulan? 6 bulan ya? Yang kakak jadi PPK itu? Iya. Hanya berapa? Hanya 6 bulan 1 ya? tahun, ya. 1 tahun ya akhirnya menyandang kasus Kasus seumur ini seumur hidup. hidup ini. Tapi mudah-mudahan tidak seumur hidup ya kakak. Karena PK kakak Iya, ada harapan sudah untuk mudah-mudahan, supaya iya. status itu bisa ini. Jadi partai buruh itu saya somasi partai buruh. Saya bilang, apakah Pak Iqbal yakin bahwa semua orang yang terpenjara itu salah? Ya, benar. Walaupun Iya. memang ketentuan partai kita Partai harus hormati, hormati, ya kan? iya. Tapi dari awal ketika tahu kan harusnya bisa Iya. langsung Jadi pagar saya- toh, iya. tidak boleh kita melamar Iya, orang-orang yang itu bekas. secara intern Iya. saya silakan saja, itu aturan partai intern partai, silakan saja. Tapi kenapa sudah daftar di KPU baru Baru langsung saya disalahkan. DCS malah juga sudah Iya, selesai. sudah selesai. Dan sudah- Iya. Saya bilang, apakah Pak Iqbal tahu kenapa saya masuk partai Masuk, buruh? ya. Karena visi misi saya sama Sama. dengan visi misi dari partai buruh. Dan kakak Itu tidak berbahaya. tahu juga bahwa visi misi partai buruh juga ada nggak terimplisit di situ bahwa tidak boleh terima orang yang terpidana korupsi, ada nggak? Kakak tahu nggak? Saya tidak tahu. Tahu. Yang daftar, saya bilang yang daftar saya itu adalah saudara-saudara saya sendiri, karena mereka tahu kasus saya seperti apa. Jadi saya waktu itu besoknya itu Partai Hanura langsung hubungi saya dari pusat. Partai Hanura hubungi saya dan 2 hari kemudian Partai PAN Untuk apa? untuk masuk caleg, jaring mau ganti. Karena mereka tahu, somasi saya mereka baca. Mereka bisa ambil begitu? Jadi Tapi mereka kalau datang. ada caleg dari mereka gimana? Sekarang kan sudah DCS gimana? Sebentar. Ada kemungkinan? Sebentar dulu, jadi saya ke PAN dulu. Iya. Jadi saya ke PAN 2 minggu, kemudian kan masih ada waktu sampai Iya. tanggal 24 Iya, September 4 kemarin. September. Jadi PAN, saya sudah masuk ke PAN. Dokumen saya yang asli kan ada di Iya. saya kasih semua sudah daftar. Jadi yang sekretariat PAN, mama kami sudah daftar. Iya. Sudah. Saya tunggu 2 minggu, kira-kira saya nomor berapa ya? Saya telepon, Kak, saya mau jalan-jalan ke PAN, saya mau tanya Iya. isu Ada strategis apa, bahan isunya, apa, supaya visi akan misi bekal, seperti iya. apa, terus ini mungkin untuk pembekalan Kak, atau segala macam. Ternyata saya diminta untuk caleg dari kota Raja. Saya bilang, Tuhan, kenapa tidak kasih tahu saya dari awal? Tapi akhirnya kakak tidak mengambil. Tidak. Jadi saya keluar lagi dari PAN. Tapi Hanura kemarin, Hanura sudah daftar saya. Tinggal ya, Kemarin berapa hari lalu? langsung berapa hari lalu, kan bisa sampai tanggal 3 Oktober. Kakak masih punya Hanura. percaya terhadap Saya partai hanya- ini? Saya hanya berpikir ini, dan Partai Hanura memberikan harapan kepada saya. Tapi Dan kan- ada putusan Tapi kan ada putusan putusan Mahkamah Mahkamah Agung, saya Agung. sudah kirim ke Hanura. Hanura bilang itu putusan Mahkamah Agung, kita dengar KPU. Tapi Karena kan itu keputusan keputusan- Mahkamah Agung kan harus dieksekusi semua KPU, Kak. Tapi itu keputusan itu, Mereka masih menunggu juknis. masih kan? iya. Jadi sekarang KPU juga itu masih mendua. Jadi kakak Jadi tetap tetap maju. mereka daftar. Kita bilang nanti Dengan kita daftar. konsekuensi masih 50-50 kan, Masih Kak? 50-50. Bisa ini. Kenapa saya berjuang di situ? Saya ingin sekali untuk membantu orang-orang yang mengalami ketidakadilan di Jadi Solimi. kakak, Dan iya. saya akan berjuang untuk rakyat-rakyat kecil. Kalau- Saya tidak punya apa-apa lagi. Anak saya sudah besar, saya mau butuh apa lagi? Saya tidak butuh apa-apa. Cukup Apakah ada kakak, hidup. apakah perjuangan yang kakak bilang dari tadi itu atau yang tadi kakak ngomong tentang berjuang untuk rakyat kecil, apakah harus dengan duduk di DPRD?
kalaupun nanti kemudian tidak di sana, kakak akan berhenti berjuang untuk teman-teman yang lain? Saya kira di mana saja kita. Anak saya sampai bilang, mama, saya diakui mama. Susah begini tapi harus bantu-bantu orang. Ibu bayangkan orang anak-anak yang ditahan di situ tanpa ikut prosedur, saya bantu mereka ya. Kalau saya pernah mengalami itu, orang tuanya menangis, mereka penjual sayur, anak mereka ini, hanya ditelepon saja mereka ditahan. Saya sampai waktu Jumat curhat dengan Kapolda, saya ungkapkan itu semua. Hanya apa? Hanya untuk pembelajaran bagi aparat penegak hukum, bagi birokrat kita sebagai PNS. Jangan mensolimi satu dengan yang lain, kerja secara profesional. Saya bilang Bapak Kapolda begitu. Mungkin saya tidak lapor mereka lagi, tapi saya hanya menghimbau supaya tidak ada Rosalina kasih yang lain ya. Iya, supaya jangan ada Rosalina yang kasih di belakang itu lagi. Tidak ada RT RW yang mau bicara, tidak ada. Saya yang bangun bicara dengan Bapak Kapolda. Memang visi kakak dalam hidup ini apa sih kak? Berguna bagi orang lain, bukan untuk diri sendiri. Dan apa mimpi kakak? Mimpi saya, ya sudah, sekarang kita sudah berusia juga 63 tahun. Saya hanya mau cari kerajaan surga. Mimpi kakak untuk bisa mendapatkan kerajaan surga melalui apa kak? Ya, melalui pendekatan kita kepada Tuhan. Saya sekarang fokus ke situ saja. Jadi organisasi di gereja, ya, untuk sesama membantu orang-orang di sekitar, dan itu terbukti. Kakak begitu kisahnya begitu berisi ya kakak ya. Kakak mengalami banyak sekali pengalaman yang luar biasa yang mungkin kalau orang lain, jangan orang lain, saya saja. Kalau saya di posisi kakak belum tentu saya bisa sekuat kakak ya. Jadi kakak bilang yang memberi kekuatan kakak tuh Tuhan dan anak-anak. Tapi prosesnya kan pasti tidak gampang. Iya, kakak sangat tidak gampang. Saya tidak pernah menangis di depan anak saya, tidak pernah. Tanya mereka. Hanya anak perempuan saya tahu dia itu kalau dia masuk di kali itu kalau ke kamar mandi subuhnya air banyak-banyak pasti itu menangis ya. Nangis. Yang membuat kakak kuat Tuhan dan anak-anak. Tuhan, saya berterima kasih Tuhan untuk kekuatan bagi saya. Fitnahan banyak fitnahan. Saya sudah kenyang dengan itu. Dan apa pelajaran utama dari segala macam rangkaian hal-hal yang kakak alami? Pelajaran untuk saya dan untuk anak-anak saya bilang, ingat dalam hidup jangan coba-coba buat susah orang. Jangan coba-coba buat susah orang. Itu saja. Karena apa? Kalau bikin susah orang di kemudian hari akan susah, lebih berat dari itu dan aku tidak kuat. Kalau kau buat benar, engkau mau disusahkan pun tetap engkau akan benar dan engkau tidak akan rasa bersalah atau rasa apa tidak. Dan saya rasa saya keluar penjara saya seperti bendera yang berkibar. Itu yang saya rasakan dan saya Tuhan yang luar biasa. Kenapa kak? Saya tidak tahu itu perasaan yang terjadi ketika saya terima ini SK pensiun, SK pecat. Yang saya rasa itu seperti sukacita terlepas dari aturan-aturan, terlepas dari ikatan-ikatan apa semua. Itu yang saya rasakan. Walaupun saya berpikir besok saya makan apa. Karena saya sudah bisa dari kecil, dari umur 18 tahun saya sudah punya gaji. Kemudian ketika dalam keadaan begini saya hancur saja. Tapi Tuhan ada saja jalan yang Tuhan kasih sampai kami bisa hidup. Kalau disuruh memilih untuk beberapa tahun sebelumnya, 2018 ya kakak di Soe. Iya. Kakak tetap 2017 ya. Kakak akan memilih jalan itu menerima ke Soe, menerima SK sebagai PPK di penjara, atau kalau kakak saat itu ada, kakak tidak memilih atau ini sudah jalan hidup saya jalan. Apa yang kakak pilih? Tetap untuk jalani proses ini atau tidak? Saya rasa semua orang pasti tidak mau. Siapa yang mau? Dia mau tahu itu penjara dia mau ke sana. Tapi ketika kalau kakak sudah alami berarti? Ketika saya sudah alami saya tahu bahwa Tuhan berkenan atas segala sesuatu yang terjadi. Itu kekuatan saya juga. Kalau Tuhan bilang apa? Selai rambut pun tidak akan gugur kalau Tuhan tidak berkenan. Kalau kakak ngomong rambut ini berarti
Kita harus tertawa. Di akhir ini kakak harus tertawa. Tidak selai rambut pun jatuh tanpa izin Tuhan. Iya. Kalau semua yang terjadi pasti izin Tuhan, dan saya tahu ada maksud Tuhan di balik itu. Ada hal lain yang kakak ingin sampaikan ke sahabat inspirasi novel, kak bisa ngomong di situ. Untuk sahabat inspirasi di luar sana, hiduplah sesuai dengan yang seharusnya kita lakukan. Jangan coba-coba berbuat susah terhadap orang lain. Kerjalah dengan jujur, secara profesional, dan itu akan membawa kita tetap sukacita dan bahagia sekalipun kita dianiaya. Satu firman yang menguatkan saya, berbahagialah semua orang yang menderita karena kebenaran, dialah yang punya kerajaan surga. Terima kasih. Luar biasa kak ya, kisah inspirasinya sangat banyak, dan semoga bukan semoga, ini pasti akan berguna untuk sahabat-sahabat inspirasi novel di sana ya. Amin. Bahwa tidak ada yang sia-sia. Jadi kakak kata kuncinya tadi bahwa jangan buat susah orang lain kalau dirimu tidak susah. Tidak susah. Kalau dirimu tidak ingin disusahkan. disusahkan. Tapi ketika memang kamu mengalami kesusahan, itu bukan hanya semata hanya karena Bukan kamu menyusahkan orang lain, lain. tidak. Tapi mungkin itu bagian dari rencana Rencana Tuhan Tuhan. untuk hal-hal Iya. yang indah ya kak ya. Terima kasih ini sudah datang ke rumah inspirasi novel untuk kita berbincang. Semoga ada kali-kali lain lagi kita bisa berbincang ya kak ya. Sama-sama Kak Novel. Ya, dan kami mendoakan kakak bisa mencapai tadi mimpinya, visi misi kakak juga bisa tercapai. Amin. Tapi kalau saya boleh berpendapat bahwa semuanya kakak jalani, lewati. Ketika kakak bilang bahwa siapapun ditempatkan, Tuhan akan menempatkan orang pada waktu dan tempat yang tepat ya. Ya. Kalau tidak kakak Ros bisa ada di DPRD, mungkin Tuhan punya rencana lain, lain. Tapi kan kita sebagai manusia harus berusaha, karena kita berusaha. tidak tahu rencana Tuhan ya kakak. Ya. Semoga Saya berhasil ya, sudah kakak. siap untuk itu semua. Tetap kuat kakak. Harus. Salam buat anak-anak. Terima kasih. Baik, ya. Ya. Ada salah-salah kata, salah-salah sikap, saya minta maaf ya kak ya. Aduh. Terima kasih sudah membantu saya. Ya. Mudah-mudahan ini juga menjadi bagian untuk banyak orang Iya, di luar sana. bisa berguna untuk banyak orang. Ya. Ya, Terima kasih, terima kasih Kak Novel. Ya, oke. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Lain kali lagi ya. mungkin kita bisa Kita akan bisa berbincang lagi yang beda ya, Yang karena beda. pengalaman Kak Ros sangat luar biasa. Masih ada lagi. Masih ada pastinya. Baik, sampai jumpa Sampai sahabat jumpa. inspirasi Ya. novel. Terima kasih.